to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Ristoni Firmanda di Inside Gallery Artisan Keris Nusantara dari Madura untuk Indonesia. So pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu lagi ya kan. Kita collab bareng, mau bincang-bincang sedikit ya Mas ya. Ya kebetulan sebelumnya udah pernah collab juga ya Mas. Oh iya. Jadi tadi kan saya nerima chat dari Mas Tony, katanya Mas Tony ini punya keris Jawa yang mau dimaharkan. Jadi saya nyempatkan diri langsung ya, meskipun tengah malam kayak gini Mas. Ya berhubung kalau siang waktunya terbatas ya. Kalau malam kan bisa santai-santai sambil ngopi-ngopi ya Mas. Nah, tadi Mas sebelum saya masuk ruangan ini ya langsung penasaran ya sama keris yang ada di belakangnya Mas Tony. Jadi ya ini benar, ini kerisnya yang tadi saya chatnya mau tunjukin. Ya mungkin Mas Tony ngasih kesempatan buat saya melihat sekaligus mereview ya, buat biar teman-teman yang nonton video ini juga tahu lah ya. Wow, keren nih guys. Kebetulan saya punya keris ini, tapi kurang paham sih bagaimana cara memaknainya. Cuman saya tahu sepintas keris ini emang kalau secara energi bagi saya sepertinya untuk kewibawaan kalau menurut saya sih. Itu warangkanya Ladrang Solo ya Mas? Ladrang Solo untuk warangkanya. Wow, keren guys. Jadi untuk bahannya ini kayu apa Mas? Warangkanya? Warangkanya itu jati gembol kayaknya ya Mas. Tapi di bagian belakangnya kayaknya ada semacam pelet ya, menyerupai kayu timoho sudah. Kalau jati gembol itu kalau dalam bahasa Maduranya kimpul. Jadi kalau emang jati gembol itu emang ada di pusat jati paling ini ya, kayak teksturnya paling padat. Akhirnya baru memunculkan beberapa pelet. Semacam serat besi yang kalau di keris kan jadi seratnya itu serat kayu ya Mas. Kalau di keris kayak pamor-pamor yang padat itu kan nginden, sama di kayu juga nginden. Kalau serat-serat kayunya itu ada di pada posisi yang paling padat itu pasti nginden. Ya. Kalau sekilas kita melihat dari sandangannya ya Mas, tampak mewah banget ya, elegan lah. Iya, sandangan yang satu ini. Dan dari pendoknya juga kayaknya tebel juga ya Mas, lumayan tebel, dan ukirannya juga begitu detail di bagian pendoknya ya. Gimana nih Mas? Apa ini dulu? Gimana ini? Apa ini dulu? Saya mau buka dulu, baru nanti gimana? Selesai dilihat-lihat, baru gimana? Ya. Kalau belum ya Mas? Ya silakan. Wow, ternyata guys. Gimana Mas Fahmi? Wow, wangi Mas aromanya ya. Ternyata pamor Kelabang Sayuto ya. Sayuto. Untuk dapurnya sendiri ini termasuk naga siluman look 9 ya. Ya, look 9. Ini untuk tekstur besinya emang putih keabu-abuan gini atau gimana nih Mas? Iya, seperti itu emang keadaannya. Tapi kalau diwarangi kemungkinan pamornya nanti warna putih ya Mas, dan besi seloroknya jadi hitam ya? Iya, kalau nyentuh warangan pasti seperti itu. Mungkin karena emang Mas Tony seleranya emang suka yang nggak warangan ya? Saya suka seperti kayak lebih untuk keris seperti ini saya sukanya lebih alami. Natural ya Mas. Jadi untuk natural dari bahannya sendiri itu bisa memunculkan auranya lah. Kalau menurut saya sih saya biarkan segitu aja. Ya. Kan sambil buat pegang-pegangan juga ini kan. Kalau dari sejarahnya sendiri ini Mas Tony gimana nih Mas, sejarah mendapatkan keris ini dulunya gimana? Itu dulunya ini kan semacam keris-keris tukar-tukar juga ya kan. Saya kan dulu sempat ada teman ayah saya pernah main ke sini, dia pengen sekali keris kemardikan punya saya, itu saya tukar dengan ini. Iya. Dari Jember dulunya itu. Dari Jember kembali ke Madura ya Mas? Iya, saya kurang tahu juga itu. Iya, asal usulnya juga dari mana. Cuman karena orangnya juga senang keris saya, dia mau tukar. Sayangnya saya belum sempat kontak sih waktu itu. Udah berapa tahun nih dikoleksi sama itu Mas? Jarang saya munculkan sih, sekitar 4-5 tahun lah ya. 4-5 tahun, cukup lama juga ya Mas. Ya, dan segitulah. Dari awal mendapatkan keris ini memang belum pernah diwarangi ya? Belum, saya biarkan segitu aja untuk
inilah. Wah, ini menjadi nilai plus sendiri sebenarnya Mas, meskipun saya kan kurang paham kalau mengenai keris Jawa ya. Iya. Nilai plusnya bagi saya ya udah 5 tahun dikoleksi sama Mas Tony tanpa diwarangi, namun bilanya masih bersih seperti ini tanpa karatan ya. Cuman saya minyain aja itu. Oh, rutin ya Mas, rutin saya minyain. Iya, tapi kan jadi setiap malam apa ya? Malam Rabu, kalau enggak malam Rabu paginya pasti saya minyain karena itu hari kelahiran lah. Oh, jadi emang malam tersebut disakralkan menurut Mas ya, Tony menurut ya? saya itu. Iya ya. Rutin itu setiap bulannya. Iya. Saya minyain. Look beda look, kayaknya punya saya kalau nggak salah look 5 ya. Namun ya sekitar 3 bulanan yang lalu saya maharkan. Sebenarnya saya juga eman-eman untuk dimaharkan karena ya saya juga nggak enak, yang nawar ini juga teman saya gitu. Cuman saya ngomong ke dia kalau misal nanti bosen jangan dijual ke orang lain biar saya beli lagi. Iya, pengennya gitu saya sih. Jadi gimana nih Mas? Iming-iming mau jual keris itu beneran apa enggak? Oh, kalau yang mau dijual bukan keris ini dulu. Wah, saya kira yang ini. Kalau ini cuman ya kita kasih lihat, kita kasih tahu. Soalnya kan saya juga kurang paham mengenai keris Jawa. Gimana kalau menurut sampean keris Jawa yang satu ini, pegangan saya ini, menurut sampean kan seperti apa? Nanti kan itu jadi referensi bagi saya. Ada nanti saya tunjukin kalau keris yang mau saya jual. Oke, saya tunggu. Kalau ini enggak saya jual ya. Ya oke, yang ini enggak dijual. Tapi siapa tahu sewaktu saya butuh ya kan. Iya, siap. Bisa lah saya. Enggak dijual. Mungkin Mas Tony mau ngasih bocoran harganya dulu lah berapa? Siapa itu kalau sampai sekarang kalau dinilai dari storiesnya saya maharin 10 itu. 10 juta ya. 10 juta. Ya, kalau mau dijual itu maharin segitu lah. Suatu yang wajar sih. Ya punya saya dulu juga termaharnya juga sekitar segitu. Cuman ya sesama bakul ya nanti kan bisa lah kita nego-nego nanti sewaktu-waktu kalau saya butuh saya jual. Oke. Atau nerima gade Mas Fahmi. Kalau gade saya gade aja kalau sewaktu-waktu nanti musim-musim sepi kan nggak ada yang tahu saya butuh. Ya nanti Mas Tony main-main aja ke rumah. Di sana saya juga punya banyak keris. Siapa tahu kita bisa barter keris ya biar sama-sama nggak ngeluarin uang gitu. Siap lah. Hitung-hitung buat nyambung silaturahmi juga kan Mas, biar nggak saya terus yang kesini kan. Mas Tony juga belum pernah ngelihat koleksi-koleksi saya. Ini dulu saya ini sedikit intipan. Jadi kalau dirupiahkan waktu itu pas waktu kita barter keris, ini sekitar 7 juta dulunya ya. Sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu lah. Jadi kalau wajar lah kalau selama sudah dikoleksi selama 5 tahun. Iya, apalagi kan harga segitu wajar. Inflasi keuangan juga terus meningkat kan Mas. Meningkat kan itu sudah wajar sih kalau menurut saya. Jadi sebenarnya keris juga memang pas jika dijadikan sebagai investasi ya. Pas sekali sih kalau keris. Itu pun ya nanti ada metode cara berinvestasinya juga kayak apa. Khususnya dalam memilih keris lah yang layak untuk dikoleksi. Kalau investasi keris abal-abalan ya asal beli keris kan tidak sesuai pakem kan bahaya juga. Iya. Nantinya nilai jualnya merosot. Iya, bisa jadi rugi ya meskipun bertahun-tahun. Jadi kita itu juga sebagai anggaplah kaum milenial ya untuk era-era sekarang harus bisa memprediksi mana keris yang sekiranya proyeksi ke depannya begitu. Layak dikoleksi layak juga. Koleksi juga. Jadi nggak hanya semerta-merta keris ini mahal. Oh iya. Nilai seni ini kan apa ya? Sifatnya seperti relatif. Karena tiap orang itu mempunyai nilai seni yang beda-beda. Ya, seleranya beda-beda. Ya, tapi kalau harganya tidak sesuai kan kasihan yang beli nantinya. Yang niatnya mau investasi malah rugi ya. Atau merugi itu kan kasihan juga nantinya. Ya, betul Mas. So itu aja lah untuk kita bincang-bincang pada momen kali ini terkait pamer-pamer. Sekalian habis ini saya mau lihat koleksinya Mas Tony. Oh boleh, nanti di sini saya kasih tahu. Yang bikin saya penasaran itu. Nanti saya kasih tahu. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Mas Fahminya Kris Nusantara. Nanti linknya saya nuntunan linknya saya sertakan di deskripsi nantinya. Oke, siap. Itu aja ya untuk kali ini. Iya, siap Mas.
Saya ambil dulu. Oh iya. Takut kebawa pulang nanti ini kan. Iya kan masih mau lihat koleksinya Mas Tony dulu toh. Jadi sampai lupa di video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar nantinya teman-teman mendukung channel ini bisa membuat edukasi lah bagi kawan-kawan semuanya seputar dunia keris seperti itu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga harinya menyenangkan. See you next time. Bye bye.